Kan sudah kubayar. Enggak, aku nggak mau. Ini uang. Jangan, Kau harus belajar memberikan servis yang baik. Harti, habis dia kasar sini. Mana kurang lagi bayarannya. Hei, bubar, sudah, masuk. Pergi. Bubar. Nggak bayar. Ranjangin aja, Om. Sini. Sekarang ayo masuk. Bayar. Sekarang ya. Balik dah. Masuk. Sama datang lagi. Jajan. Mau bertingkah di tempat kita ya? Uang. Ini yang utama sekarang. Untuk itu kau harus berikan pelayanan yang baik. Mengerti? Sebenarnya, aku ingin keluar dari dunia macam ini, Hen. Sekali kau melangkah ke dunia yang hitam ini, kau akan tenggelam di sana selama-lamanya. Kau pernah mengenal cinta? Cinta? Kegagalan cinta itu yang membawaku ke sini. Betapa menyakitkan. Lebih sakit perkawinan yang gagal. Anak lahir, suami pergi, tapi entah kemana. Ku ditinggalkan tanpa uang. Yang ku bisa hanya cara begini. Ku besarkan, ku hidupi anakku dengan ini. Uang lendir, tapi bagaimanapun uang adalah uang. Jalan. Sialan. Aku sudah keluar mobil. Dia malah buang muka. Dan ketika dia melihat, dia menatapku begitu tajam. Menatapku begitu angkuh. Sombong. Aku jadi penasaran. Kalah dong sama Irama ya. Dia melihatku begitu acuh. Dingin. Tapi dingin-dingin hangat. Hangat. Aku ingin lapar. Pakai pipi. Pakai pipi. Pakai bibir dong. Aku jadi gemes. Dia harus bertekuk lutut di hadapan. Yang terang kau sudah tekuk lutut duluan, Vita. Hei, apakah perlu aku panggil backup untuk mencari dia? Oh, tidak perlu. Kau seperti belum pernah mengenalku saja. Analisaku sudah komplit. Tanpa disadari, aku sudah sering melihat dia. Pada jalan yang sama, waktu yang sama, jam 4:15 sore. Seperti Sherlock Holmes saja kau. Oh, lebih dong. Stop, stop, stop. Stop. Kamu pulang duluan.
Non. Non. Mau kemana? Bilang diculik. Repot pot nih. Hah? Non. Non. Bukunya. Kalau mau diculik, sekalian bukunya. Sudah pulang sana. Nama saya Vita. Saya masih kuliah di jurusan psikologi. Kalau Bung, namanya siapa? Siapa yamu? Ayahku. Apa maksudmu menanyakan itu? Siapa punya anak macam begini? Sherlock Holmes ketemu jalan buntu ya? Vita. Aduh. Jalan. Pakai nanya ayah segala. Dia pikir aku ini anak siapa? Memang sombong dia. Tapi menarik hati, bukan? Hei, Sorry, Non. kau mau penghasilan tambahan nggak? Hah? Tambahan? Iya, mau nggak? Mau nggak? Mau dah. Ayo, ikut aku. Kemana? Nen, kau perhatikan jalan itu. Iya, Jangan Non. berkedip. Apa yang saya perhatikan, Non? Orang yang mendatang. Goblok. Jangan kedip. Non. Perhatikan saja dulu. Jangan kedip. Oh, lihat laki-laki itu. Yang mana, Non? Itu yang di belakang perempuan berpayung. Berjalan ke arah sini tuh. Iya, Non. Apa yang dipakainya? Pakaiannya. Kok tuh? Memangnya dia telanjang? Warnanya? Baju biru muda, celananya biru tua. Ganteng juga kayak saya perjaka waktu dulu. Temen Non ya? Kau tidak usah tahu. Oh. Begini, kau cari tahu dia siapa, rumahnya di mana, kerjanya di mana. Ikuti terus. Mengerti? Beres, Non, tapi Apa lagi? Oh ya, ini 2.000. mana cukup, Non, perlengkapannya, Non. Kau pakai perlengkapan? Tugas saya kan kayak James Bond. Bapakmu James Bond. Nih, Beres. cepetan, tadi hilang.
Seri. Bangsat si Anen. Orang ikut dari belakang, dia dari depan. Om, minta api om. Kasihan Om. Ayo. Kemana yang gerong air tadi? Hah? Sorry, Mac. Gue lupa lu punya bola. Boy. Lu tau nggak? Ayo. Tapi ini dulu. Oh, masih orok tuh beli komersil. Nih. Ayo antar. No, Om. Belok sana, Om. Thank you, boy. Kasihan Pak. Orang buta. Kasihan. Bung. Bung. Orang itu sudah lama tinggal sini. Yang itu, Pak? Iya. Sudah, Pak. Maaf, Bapak intel ya? Jangan keras-keras. Ntar kalau sama dia kabur, kamu yang saya tahu. Maaf, Pak. Nih. Bini ada berapa tong? Bini siapa, Pak? Ini dia. Bini lu buat apa gue tanyain? Repot ah. Mama. Mama cantik sekali sore ini. Mama cantik bukan sore ini saja. Tapi Mama lebih cantik dari hari-hari yang sudah. Cuma sudah tua. Tua? Oh. Orang bilang kita ini bagaikan bersaudara, Mama. Oh, Mama, Kak Filia, dan aku, kakak beradik. Harsono. The Harsono Sisters. Seperti pemain band saja. Ma. Ma, apa yang disebut cinta? Kenapa, Vita? Kita ingin mendalami apa arti cinta itu sebenarnya, Ma. Cinta adalah sukar dilukiskan. Cuma bisa dirasakan. Tiada kata-kata yang mampu menceritakannya dengan tepat. Oh iya? Lalu bagaimana rasanya, Mama? Manis, pahit, getir, asam, asin, seluruhnya bercampur baur. Oh iya? Tak ada orang yang bisa menceritakan bagaimana manisnya gula seperti kalau kau merasakan sendiri manisnya. Mama, bila aku mendekatnya, memandangnya, hatiku rasa bergetar, berdebar, dan aku ingin selalu melihatnya, menjamahnya, mendekatinya, dan Kau jatuh cinta, anakku. Siapa dia? Johnny? Andi?
diem. Herman. Habis siapa dong? Anen. Nggak mau, Mama. Siapa dong, Vita? Nanti akan Vita perkenalkan sama Mama. Mama tunggu hari itu. Tapi Mama belum bilang apa arti cinta itu. Oh, suatu permulaan. Permulaan. Cinta membutuhkan pemupukan dan pengembangan. Sebuah permulaan ya, Mama? Ma, Capek, Fer? ya. Ma, Papa juga capek. tidak. Bapak gembira sekali hari ini. Tentu dong, Ma. Mama. Aku ingin beritahumu, Ma. Sebentar lagi, kau akan punya anak laki-laki. Apa? Anak laki-laki. Anak laki-laki? Menantu. Menantu. Filia? Seperti siapa dia, Pak? Nanti, aku tak bisa kasih komentar. Pada suatu hari, aku suruh dia datang kemari. Dia pegawaimu? Anaknya baik? Ganteng? Pendidikannya? Saja yang bener dong, Pak. Semuanya baik. Cuma sedikit aneh. Aneh? Ya seperti membeku di antara pegawai-pegawai disebut gunung es. Begitu dinginnya. Lalu Filia mencairkannya? Belum sejauh itu. Lalu bagaimana kau bisa menentukan dia sebagai calon menantu? Sedikit hari lagi, Ma. Kau cantik, Ma. Jangan di pipi, Pak. Di sini. Awas ya. Awas kau ya. Berani-berani mengganggu. Ayo, mau lari kemana? Subit ya. Ayo. Anak kecil. Ya, udah besar, udah besar. Mana berani memukul bapaknya? Ayo. Aduh. Aduh. Mana ada laki-laki yang mau kawin dengan kamu? Papa tidak tahu. Mana ada? Ada. Benar. Siapa, Vita? Ini rahasia, Pak. Eh. Rahasia. Ya, Papa, Mama. Betul, Ma. Mawarmu sudah mekar, Pak. Lela. Kukira teori Lombroso tidak perlu dipelajari lagi. Kenapa? Penjahat-penjahat sekarang sudah tidak bisa dilihat dari tampangnya. Lihat saja koruptor-koruptor. Tampangnya saja seperti orang baik. Alim. Padahal, ya. Sama dong dengan cowok yang kau kejar. Alain dong, Non. Dari siapa, Bung?
Saya non. Aneh naik nyamar. Nah, teori nomor itu salah lagi kan. Yang ini namanya seperti garong, tapi Bisa juga, ada kesempatan. bagaimana? Sini. Sini non. Lebih baik mat-mat aja. Jangan follow ah. Soalnya gawat. Kenapa? Buat pungli 2 orang 2.000. Duit saya. Gampang terus. Rumahnya sudah datangin. Terus? Dia belum punya bini, barang sepotong-potong acan. Terus? Soalnya gini. Apa? Betul. Semua tetangganya wis nyaho. Semua tetangganya udah pada tahu. Dia anak germo. Anak bekas pelacur. Betapa mengecewakan. Tapi, pentingkah itu? Bagaimana pendapat Papa? Pendapat Mama? Aku tidak peduli. Yang penting aku ingin mengenalnya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi. Delia. Tolong panggil Rudi kemari ya. Iya. Mas, bagaimana surat yang kemarin? Pagi, Sus. Pagi. Pagi. Selamat pagi, Sus. Pagi. Halo? Ya. Ya, sedang diketik. Sebentar saya kirim. Ya, ya. Rudi. Selamat pagi. Begitu repotnya. Halo? Ya. Ya. Sebentar lagi, Pak. Rudi. Nanti dipanggil Papa, ada yang perlu dibicarakan. Hah? Velia. Hah? Aku ingin bicara. Sekarang? Tapi tidak di sini.
Kau mau jadi istriku? Apa? Aku melamarmu. Kau, Kau menolak? bukan. Aku tahu. Kau takkan menolakku. Aku ingin kau jadi istriku, Velia. Rudi, kau tidak sakit? Aku sehat. Sehat walafiat. Kau lain sekali hari ini. Karena aku melamarmu. Caramu itu. Salahkah? Bukan. Aku belum pernah mendengar orang melamar cara begini. Ya, karena kau belum pernah dilamar orang. Aku belum punya pengalaman bagaimana caranya melamar orang. Ini caraku. Kau tidak marah, bukan? Kau belum menjawab, Velia. Tapi Kau terima lamaranku? Kau terima? Velia. Velia. kenapa segala sesuatunya begitu tiba-tiba? Tiba-tiba. Siapa bilang? 2 tahun, Velia. 730 hari dengan hari ini. Kenapa harus menunggu 2 tahun? Waktu itu aku takut. Untung papamu memberi dorongan padaku. Papa, Ya. Sementara rasa rendah diriku belum lenyap, aku harus menggunakan detik-detik keberanianku ini. jadi Hari ini, aku melamar. Rudi, Detikku. Selamat sore. Masih ingat? Kau dulu yang melanggarku. Buku-bukuku berantakan karenanya. Oh iya. Waktu itu aku menanyakan siapa ya Nona. Sekarang Nona mau memberitahukan siapa ya Nona? Tunggu. Saya mau menanyakan uang puluhan ribu saya yang hilang. Apa? Uang saya hilang. Waktu tabrakan dengan kamu. Nona kira saya mengambilnya. Saya tidak pernah mengambilnya. Saya belum pernah melihat penjering aku. Saya orang baik-baik. Gawe tinggi dari sebuah perusahaan besar. Kartu penduduk. Pegawai perusahaan besar. Ya. Ekspor import. PT Dewi Puspa di Gedung Cix. Cukup bonafit, bukan? Sini. Ini belum cukup meyakinkan saya. Anda harus meyakinkan saya lagi. Sebelum saya yakin, saya tidak akan menyerahkan kartu penduduk ini. Kembalikan kartu penduduk saya. Kalau Anda tidak mau, saya robek kartu penduduk ini. Dan saya laporkan pada polisi bahwa Anda mengambil uang saya. Jadi apa maumu? Yakinkan saya bahwa Anda bukan seorang mencurigakan, bukan seorang... Saya bukan pencuri, bukan copet. Yakinkan saya. Jadi mau apa? Traktir saya minum dan ceritakan mengenai diri Anda. Tidak. Kalau tidak mau saya lapor. Boleh! Oke. Dunia jungker balik. Cewek gue bercowok. Atur berdua deh. Hanya itu? Ya. Dari kartu penduduk ini, semua aku sudah tahu. Tapi kau belum menceritakan tentang keluargamu. Misalnya, ayah, ibu, saudara, atau barangkali istri. Ayah sudah tak ada. Ibu di luar kota. Istri tak punya. Calon istri? Sudah punya calon istri?
Satu pertanyaan yang menentukan rupanya. Oke, kartu. Sebenarnya kau cantik. Tapi, Aku cantik? Kau tahu aku cantik? ya, aku tidak buta, Vita. Aku tahu. Kau cantik, cerdik, lincah. Cuma, Tak berarti bagimu. haruskah berarti? Mungkin akan berarti kalau begini. Iya, kalau begini. Terima kasih. Selamat tinggal. Tolong bayar semuanya ini. Bye. Rudi! 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 Nona? Rudi! Oh, gantengnya si Rudi itu. Dalam keadaan marah, mendongkol, dalam keadaan tak berdaya, ia tetap menarik dan menebarkan hatiku. Dia bilang, aku cantik. Kiron! Cepat! Wah, Alan! Surinan, berantakan. Cepetan! Cepat-cepat burung gua terbuang. Non, pulang Non. Kenapa dia tidak pulang hari ini? Barangkali lewat jalan lain Non. Mengapa tidak dari tadi kau bilang? Ya kan Non belum tanya. Apa harus ditanya baru kau bilang? Iya Non. Ya non, ya non. Ayo pulang. Jam. Stop! Balik. Mana lagi Non? Jangan banyak-banyak. Belok kanan. Halo. Boleh masuk? Silakan. Ada sesuatu yang penting rupanya. Aku minta ganti uang. Apa? Uang 10.000 itu? Rp1.000. Oh. Uang kelapa muda itu? Hah? Kau tidak keberatan kalau aku duduk, toh? Silakan. Asal jangan lama. Oh ya? Tentu ya. Aku belum masak untuk sore nanti. Masak sendiri? Belum ada yang masak. Oh, sayang. Aku belum bisa masak. Tapi aku akan belajar masak. Nanti, kalau aku sudah pandai, aku masakkan kau yang lezat-lezat. Terima kasih. Aku tidak sangka kau begitu ramah dan bersahabat. Kau yang tidak bersahabat, Vita. Kau menuduhku copet? Itu hanya satu jalan untuk lebih mengenalmu. Oh ya? Hah? Tentu iya. Aku cuma main-main. Kau jangan marah. Mula-mula aku marah. Kemudian aku sadar. Karena itu aku menggodamu di restoran itu. Tapi, mengapa sore ini... Aku lewat jalan lain. Rupanya kau menungguku? Vita, berdosalah kalau aku
membiarkanmu mengharapkan sesuatu dariku. Kau tahu, aku mengharapkan sesuatu. Perbuatanmu sore itu, waktu kemarin, dan kemarin lagi, dan segala tingkah lakumu membuat sebuah rangkaian cerita bagiku. Vita, aku sudah punya kekasih. Cantikkah dia? Kau juga tidak kalah cantik. Vita, carilah pemuda lain yang mencintaimu. Aku yakin, pasti banyak pria jatuh hati padamu. Boleh aku mengenalnya? Untuk apa, Vita? Aku ingin tahu siapa namanya. Tidak usah. Tidak ada gunanya. Sia-sialah semuanya. Vita, aku berterima kasih atas perhatianmu. Biarlah semua ini menjadi kenangan kita bersama. Semua ini baru sebuah permulaan, Rudi. Aku yakin masih ada lanjutannya. Vita, jangan menyiksa dirimu. Kau tidak menganggap aku rendah. Tidak tahu malu. Tidak, kau kuanggap sebagai adikku. Itu lebih baik. Hanya adik. Cintamu hanya untuk dia seorang. Katakan padanya, ada seorang gadis jatuh hati padamu. Dan katakan juga, gadis itu tidak berputus asa. Katakan semua itu. Katakan! Vita! Katakan! Vita! Vita! Sudah pulang, Mam? Belum. Sudahlah, Mam. Dia sudah cukup besar. Bisa jaga diri. Apalagi ada Anen. Tapi kenapa belum juga datang? Sudah jam 10 lebih. Sebentar lagi. Yuk, kita tunggu aja di dalam. Tuh dia datang. Vita. Hei, kenapa kau, Vita? Ikuti dia. Vita, kenapa Vita? Ada apa Vita? Hah? Vita, Vita, buka pintu Vita. Ini Mama, Vita. Vita, ada apa, Ma? Nggak tahu nih. Vita. Vita, ada apa sih Vita? Vita, buka pintu Vita. Ini kakakmu. Buka pintunya Vita. Vita. Kenapa? Ma? Kenapa, Vita? Kenapa? Kenapa? Dia sudah punya pacar, Kak. Dia sendiri yang bilang. Pemuda yang kau ceritakan, yang membuat jantungmu berdebar itu. Kak, apa yang harus kuperbuat? Lupakan saja. Cari yang lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Kak. Coba dulu. Tidak bisa. Harus bisa. Satu hal yang mudah adalah mencari gantinya. Tidak mungkin, Kak. Tidak. Ya, memang sulit. Kalau bicara soal hati dan perasaan,
Segala rasio harus dikesampingkan rupanya. Kakak mau menolongku? Tentu, Vita. Itu adalah suatu keharusan. Katakanlah. Kak, di kantor ada pegawai. Ya? Bernama Rudi. Hah? Rudi Darmadi. Dia? Ya. Oh. Kau menyintainya? Aku mendambakannya. Kutunggu dia di jalan itu berminggu-minggu. Hanya untuk melihatnya. Kuusahakan untuk mengenalnya. Tapi akhirnya dia mengatakan sudah ada yang punya. Dia sudah ada yang punya, Vita. Lebih baik kau tidak usah menaruh harapan padanya. Tolong aku, Kak. Cari tahu siapa namanya. Untuk apa? Perempuan macam apa dia? Apa kelebihannya dariku? Kalau sudah tahu, aku ingin bersaing. Kau tidak putus harapan mendengar bahwa dia sudah punya pacar? Tidak ada putus asa dalam kamus Vita. Vita. Kak, adikku. Kudoakan. Semoga cintamu berhasil. Tolong aku, Kak. Boleh buat, Rudi. Aku harus berkorban demi kebahagiaan adikku. Karena kebahagiaannya berarti kebahagiaan seluruh keluarga Harsono. Aku tetap pada pendirianku, Velia. Rudi? Cinta adalah soal perasaan. Perasaan. Perasaan tidak dapat dipaksakan. Aku sudah berencana untuk menemui ibuku. Lalu minggu depan, aku akan melamarmu secara resmi pada orang tuamu. Sekarang, kau Velia, apa yang akan kau perbuat pada diriku? Kau membuat semua menderita. Semua? Aku, kau dan Vita. Aku tidak menjadi soal. Kau pasti berbahagia. Kau tahu pasti aku bisa mencintai adikmu. Kau tahu pasti aku akan bahagia. Dan Vita akan bahagia mencintaiku. Kalian akan memupuk cinta kalian. Nonsens! Nonsens! Aku cuma mencintaimu, Velia. Rudi, tapi suaramu. Peduli setan! Biar semua tahu, biar ombak, biar lautan ini tahu bahwa aku cuma menginginkanmu, Velia. Titik! Maafkan aku, Velia. Aku tak mungkin bisa memenuhi keinginanmu yang tak masuk akal itu. Sadarilah bahwa yang kau minta itu tidak benar. Aku hanya mau dirimu dan kau pun demikian. Tapi kenapa semua itu terlalu kebetulan? Ya, itulah hidup. Kenapa murung, Velia? Gak ada apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Kapan orang tua Rudi datang ke rumah? Belum, Pak. Kalau begitu Papa desak. Jangan, Pak. Biar kami bergaul dulu. Ada baiknya. Agar antar kalian ada pengertian lebih mendalam. Papa dan Mama akan bersahabat. Kau lain dengan Vita. Kenapa, Pak? Kalau Vita, mungkin sudah mencak-mencak minta kawin. Kasihan, Vita. Ngomong kasihan, kenapa? Enggak, Pak. Enggak. Velia. Vita sudah pulang? Belum pulang. Ke
rumah Rudi barangkali. Siapa? Hah? Rudi? Budi? Ke rumah Lela. Oh, Lela. Dah. Santai yuk. Halo. Ya, sehat. Yuk. Sana manis. Lari kemana? Hei. Angin apa yang membawamu kemari? Bu, saya kemari mau menuntut janji ibu. Kau akan beristri? Ya. Dan uang yang ibu minta dulu telah tersedia. 15 juta. Ya. Dan ibu harus memenuhi janji ibu. Bu, tidak ada yang lucu. Lucu sekali. Mengapa tidak? 25 juta sekarang juga aku bisa berikan padamu. Kiramu dengan aku berhenti jadi germo, aku akan bersih? Kau akan bersih? Tidak. Aku tetap germo. Sedikitnya bekas germo. Dan kau, anak yang dibesarkan dari hasil pelacuran. Noda hitam itu takkan terhapus, nak. Tapi kenapa ibu lakukan pekerjaan ini? Mengapa? Kalau aku tidak melacur dulu, dari mana aku bisa membesarkanmu dan mendidikmu? Aku tidak berpendidikan. Aku tidak bisa bekerja keras. Dan lelaki yang menjadi ayahmu tidak bertanggung jawab. Katakan, apa yang harus kuperbuat untuk hidupku dan untuk hidup anakku serta pendidikannya? Katakan. Tapi ibu berjanji, kalau aku berhasil mengumpulkan uang dan calon istri, ibu akan berhenti dari kerja ini demi nama baikku. Memang aku berjanji begitu. Agar kau giat mengumpulkan uang. Karena di dunia ini hanya uang yang menjadi raja. Ada uang, apapun kau bisa. Dari yang mati sampai yang hidup. Bu, aku gembira melihatmu seperti sekarang ini. Kembalilah ke tempatmu. Seperti dulu kau meninggalkan aku. Anggaplah aku telah mati. Pulanglah. Bu. Ibu. Dulu kau malu punya ibu macam aku. Karenanya kau pergi. Dan hidup menyendiri. Setelah kau jadi orang, kau datang menuntutku untuk meninggalkan pekerjaanku. Kau datang untuk ketiga kalinya. Sekarang, dengar Rudi Darmadi. Aku memutuskan hubungan ibu dengan anak. Ibu. Pergi kau. Bu. Jangan, Bu. Jangan sentuh aku. Pergi kau. Pergi.
Velia, aku mau bicara denganmu. Hah? Sebentar saja. Tapi Aku sudah minta izin sama Papa. di mana? Pergi ke rumahku ya. Hmm? Di sini aku tinggal. Kok ada garasinya? Garasi ada, mobil tak punya. Rumah kontrakan. Silakan masuk. Tidak apa-apa. Dulu kau pernah menanyakan, apa kerjaku? Lukisan. Poster film. Aku? Lihatlah, tanggal berapa aku selesaikan. 2 tahun yang lalu. Seminggu setelah mengenalmu, aku mulai membuat gambar ini. Rudi. Kini kau yakin betapa perasaanku padamu. Tapi kenapa kau membiarkan aku menanti lama begini? Ini buku. Cantik sekali. Di mana beliau sekarang? Velia, ingin ku bilang sudah tiada. Maksudnya? Sebelum aku mengajukan lamaran pada orang tuamu, kau harus tahu siapa aku. Dengan ini, kau masih punya peluang untuk menolak. Rudi, kalau kau tidak ingin memberitahu dan merupakan penghalang, aku tidak akan memaksa. Tidak. Sejak usia sebulan, aku ditinggal ayahku. Ayahku tak pernah kembali lagi. Ibuku bekerja untuk menghidupi dirinya dan aku. Diberikannya aku pendidikan yang paling baik dari hasil kerjanya. Setelah aku dewasa dan mempunyai harga diri, aku meninggalkannya. Aku terhina oleh pekerjaannya. Kau tahu apa pekerjaannya? Dia seorang pelacur. Pelacur. Aku dibesarkan dan dididik dari hasil pekerjaannya, menjajakan dirinya. Rudi, kenalkan aku padanya. Velia, Ibumu telah mengorbankan segala-galanya untukmu. Kita harus berbakti dan membalas budi sedapat-dapatnya. kau tidak menganggap... Rudi, tidak ada seorang ibu yang tidak berkorban bagi anaknya. Ibumu melebihi seorang ibu yang lain. Velia, kenapa kau nilai ibuku begitu baik? Melihat anaknya, melihat gambar itu, dan merasakan dalam hati. Oh, Velia, aku bahagia sekali. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak rela. Tidak. Aku tidak rela. Pengkhianat. Jalan.
Mari, Nona. Dia di belakang. Tunggu sebentar. Saya setuju dengan tulisan seorang penyair bahwa kaum istri mesti berterima kasih pada kaum pelacur. Kalau tidak ada kami-kami ini, pasti suami yang punya istri hamil tua bisa-bisa main dengan ipar-iparnya sendiri. Oh, itu kalau lelaki bejat macam saya. Mami. Mami, ada tamu. Barang baru nih. Sekalian ajak buat rapat di puncak nanti. Tentu dengan harga khusus dong. Cukup cantik kan? Oh, beres. Siapa namamu anak manis? Felia Harsono, Bu. Ibu. Ibu, saya biasa dipanggil Mami. Saya ingin bicara empat mata dengan Ibu. Ibu. Ibu lagi. Saya temannya Rudi. Calon istrinya. Itu sebabnya saya sebut Ibu. Kok? Maaf Pak Darman. Kenapa kau datang ke tempat ini? Dia tahu kau datang. Ya. Dibiarkannya kau sendiri, Nak. Ini kemauanku sendiri ingin bertemu dengan Ibu. Lalu? Aku mohon Ibu menghadapi kenyataan ini. Aku cukup realistis. Bahkan Rudi bilang, aku mata duitan. Bukan itu, Bu. Tapi hubungan Ibu dengan anak, jangan diputuskan. Kasihan dia menderita. Apa yang dapat kau harapkan dari perempuan tua buruk macam aku ini? Bu, tinggalkan lingkungan ini. Hiduplah bersama kami. Kau yakin ini jalan yang terbaik? Ya. Pengalaman hidup ini memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan yang berbeda-beda. Anggapan orang-orang yang jelek. Haruskah kita memusingkan anggapan-anggapan orang, Bu? Ya, kita hidup di mana penilaian orang banyak sangat mempengaruhi hidup ini, Nak. Dalam sisa umurku ini, hanya satu pengharapanku. Apa, Bu? Pernikahan anakku. Dan ketemu dengan ayah anakku. Ayah Rudi? Aku tidak tahu di mana dia sekarang berada. Tapi aku tahu, satu hari pasti dia datang ke tempat ini. Dengan mempertahankan pekerjaanku ini, aku menanti kedatangannya. Mungkinkah dia datang? Umumnya laki-laki. Tempat semacam ini merupakan sebagian acara tetap dalam hidup mereka. Kalau dia sudah berubah? Aku akan sia-sia menantinya. Tapi aku yakin dia pasti datang. Felia, sayangilah anakku Rudi yang malang itu. Kaulah segala-galanya bagi dia. Terima kasih atas kedatanganmu, Nak. Aku lega kau tidak menganggap anakku rendah. Dia tidak bersalah, Nak. Tidak. Ibu juga tidak bersalah. Keadaan yang memaksa Ibu.
Kau gadis yang baik dan berbudi luhur. Rudi sungguh bahagia mendapatkan cintamu, nak. Sebenarnya, aku ingin menahanmu lama-lama. Tapi tempat ini bukan buat gadis semacam kau. Pulanglah. Kita lewat samping ya. Kapan aku datang lagi, Bu? Jangan datang lagi. Aku hanya sisa masa lalu, nak. Kawinlah. Kudoakan kalian bahagia. Itu pun kalau Tuhan menerima doaku. Doa seorang pelacur. Pulanglah. Bu. Oh ya, Filia. Ya, Bu. Beritahu aku bila cucuku lahir. Hah? Ya. Ada apa, Vita? Kenapa kau? Kemana Velia? Velia? Keluar kantor? Papa tahu dia pergi dengan siapa? Ya, dengan Rudi, izin Papa. Papa izinkan? Papa tahu mereka kemana? Ada apa sih? Papa tahu mereka kemana? Jadi Papa tidak tahu? Apa ini sebenarnya, Vita? Kita tunggu mereka di luar. Papa tanyain mereka dari mana. Ayo, Pak. Ayo. Bangkrut perusahaan ini. Kalau pegawai pacaran pada jam kerja. Oh, Vita. Ayo, Pak. Bikin ribut di kantor. Ayo, Pak. Vita, mengapa harus tunggu di sini? Tunggu di dalam dan tanyakan pada mereka. Jadi Papa tidak mau menunggu di sini ya? Vita, kau mengada-ada. Tidak mau, ah? Aduh, Vita. Baiklah, kalau begitu. Itu mereka. Tanyakan, Pak. Kita ke ruang dalam saja. Aku mau bicara. Tidak, Papa. Di sini. Vita, jangan sebut namaku. Kau tidak pantas menyebut itu. Vita. Tanyakan, Pak. Tanya apa, Pak? Dari mana kau? Menemui ibunya Rudi. Tak ada yang perlu diributkan. Menemui ibunya Rudi tidak ada salahnya. Tanyakan, Papa. Di mana? Hei! Kau jangan pergi. Dia tidak bisa menjawab. Tapi kau tentu bisa. Di mana ibumu berada? Hah? Di mana? Tanyakan, Papa. Tidak usah Papa tanyakan. Apa maksudmu, Vita? Apa? Maksudku? Kau yang harus menjawab. Apa maksudmu mendatangi tempat pelacuran itu? Hah? Vita. Apa kau melacurkan diri di sana? Rupanya kau mengikuti kami. Tentu kau tahu kakakmu ke sana untuk apa? Mana aku tahu? Filia menemui ibuku, Vita. Ibumu di tempat pelacuran? Kau anak pelacur? Betul ya kau anak pelacur? Hah? Pak Harsono, apa yang dikatakan Vita adalah benar. Ibuku dulu seorang pelacur, dan sekarang ia seorang germo. Sekarang apa lagi yang kau inginkan? Kau mau menghancurkan apa yang tak bisa kau miliki? Tidak, aku tidak akan hancur karena ini. Filia mencintaiku, dan aku mencintai Filia. Tidak, kau tidak akan memiliki dia. Papa mau bela seorang germo? Anak pelacur? Mau? Mau? Lihat, gelengan kepala Papa. Hah? Papa. Terserah padamu, Filia.
pilihanku. Aku bersamamu, Rudi. Tidak tahu malu. Kau yang tidak tahu malu. Membuat keributan di kantor. Tidak memperdulikan perasaan orang. Harga diri orang. Macam apa kau ini? Kau rendah. 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 Vita. 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 Berhenti dulu. Hah? Mengapa, Vita? Aku akan menghancurkan orang tak tahu malu itu. Menghancur itu. Hah? Jangan, Vita. Ayo. Tenang dulu. Vita. Aduh, bagaimana ini? Hei, tolong dong. Vita. Ayo, Vita. Jangan tenang dulu. Tenangkan dirimu. Filia, kau tidak apa-apa, Filia? Hah? Ya. Sadar. Sadar. Sadar, sayang. Masuk. Bubar kau semua. Aku harus bikin perhitungan. Aku ingin balas dendam. Jangan. Kau akan menghancurkan semuanya. Ingat, Vita. Kau calon ahli jiwa. Jangan pula kau sampai dihinggapi penyakit jiwa. Aku benci laki-laki itu. Tenanglah. Kau perlu istirahat. Kau terlalu tegang tadi. Tidurlah. Akan kucoba selesaikan semua ini. Tidak. Ini persoalanku. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Oke. Tidurlah. Vita. Kaulah yang kurindukan selama ini. Aku membutuhkan kasih sayangmu, Vita. Aku ingin bertemu denganmu. Vita, sayang. Vita. Tidak. Tidak. Vita. Kau pembohong. Vita. Pembohong. Cinta. Aku sudah berikan segalanya buatmu. Dan buat cinta kita. Cinta adalah kasih sayang dan nafsu serta kenikmatan. Aku telah berikan bagian dari cinta itu, yaitu kenikmatan. Tapi, aku butuh kasih sayang itu. Kau bukan untuk itu, Vita. Kau hanya hangat untuk ranjang. Tidak lebih. Rudi. Aku juga bisa berikan kasih sayang untukmu. Maaf, kalau kau butuh kenikmatan, tiap saat aku bisa berikan padamu. Tapi, kasih sayangku hanya untuk Velia seorang. Bukan untukmu. Maaf.
Oh, Vita! 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 Apa-apaan? Pil anti hamil. Pil tidur. Kau hamil? Vita! Siapa? Siapa? Betul, Vita? Siapa? Siapa? Teman sekuliahmu? Jawab, Vita! Jawab! Tidak! Tidak! Kalau begitu, Papa dan Mama harus cepat diberitahu. Supaya kejadian ini jangan berlarut-larut. Celia, laki-laki itu adalah suamimu, Rudi Darmadi. Ada apa? Tidak, Ma. Tidak apa-apa. Mau ke belakang sebentar. Ada apa, Celia? Cepat, Pak. Ada apa sih? Sini sebentar saja. Sini, Pak. Sini, Pak. Apa maksudmu, Celia? Sini. Ada apa, Rudi? Perbuatan apa yang kalian lakukan? Kalian tidak lebih dari binatang. Kau yang binatang. Dasar anak pelacur. Germo. Apa yang kau buat dengan Vita, ha? Ayo jawab. Hah? Jawab! 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 Kau bisa berbuat. Kenapa aku tidak, ha? Tapi kau dengan Papa. Peduli dengan setan sekalipun. Aku punya hak. Tapi yang jelas, Vita hamil karena kau. Anak pelacur. Celia. 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 Pergi.
Vita. Vita. Kau minggal. Mimpi buruk? Iya, aku mimpi. Mimpi buruk. Mama. Di sana ada kematian. Kematian. Nonsens. Semuanya itu nonsens, Vita. Menurut psikologi, mimpi itu tidak ada. Tidak ada. Sebagian teori ya. Tapi sebagian teori. Ada apa-apanya dalam mimpi. Kau hanya terlalu tegang, Vita. Jangan dipikirkan. Di sana ada kematian. Aku akan buktikan teori-teori itu. Bagaimana kalau kematian itu terjadi terhadap dirimu? Diriku? Peduli apa? Aku tidak akan mundur. Akan kubuktikan. Dia penyebab semua ini. Aku benci laki-laki itu. Tapi cinta padanya, bukan? Kebencianku yang bicara sekarang. Dia sumber kekacauan. Kau terlalu menyalahkan dia, Vita. Keluargaku hancur. Di sana ada kematian. Kematian. Dia. Kau menginginkan kematiannya? Vita. Vita, jangan. Vita. Vita, jangan, Vita. Jangan. Ini urusanku. Kau jangan Vita. turut campur. Vita. Apa yang bisa kau berikan untuk anakku? Hati saya, Bu. Hanya itu. Bila telah satu, maka aku adalah Velia. Velia adalah aku. Apalagi yang bisa saya berikan, Bu? Setauku, kau dikenal sebagai Gunung Es. Itu dulu, Ma. Tapi setelah dia dihangati oleh si Velia, dia menjadi tumbuk bara yang panas.
Bagus, bagus sekali. Bahkan terlalu panas. Tapi panas itu bisa merusak dan bisa menghancurkan. Selamat malam. Kau mau kemana, Vita? Ada apa, Vita? Kenapa, Vita? Pengkhianat! Vita, mau kemana, Vita? Kalian tidak usah tanya kemana. Kasih sayang kalian sudah berpindah kepada laki-laki yang di jalan itu. Selamat malam. Vita, jangan pergi, Vita. Vita mau kemana? Vita! 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 Heran melihat saya datang? Cukup mengherankan. Kau mau jadi anggota di sini? Ya. Wow. Kira-kira saya bisa menghasilkan berapa? Kira-kira 200.000 sebulan. Malah saya pikir saya bisa menghasilkan 2 juta. Saya masih perawan loh. Oke. Kau cukup cantik. Kau sudah tahu syarat-syaratnya. Ya, tapi... Kenapa kau ketawa? Rudi anak Nyonya bukan? Rudi? Saya calon iparnya. Adik Filia? Apa maksudmu? Apa sebenarnya tujuanmu kemari? Ada sesuatu yang penting. Bagaimana kalau kita bicara 4 mata saja, Nyonya? Oke, mari. Ke ruang belakang saja. Saya mewakili keluarga kami untuk mengundang Nyonya menghadiri pernikahan mereka. Aku diundang? Ya, Nyonya harus datang. Jangan sampai tidak datang. Kalau perlu, saya jemput. Pokoknya, ini penting sekali. Duduk dulu. Siapa sebenarnya orang tua Nona? Oh, rupanya Nyonya belum diberitahu? Aku yang tidak menanyakannya. Tapi setelah melihat Nona, aku jadi ingin tahu. Nama orang tua saya, Raden D. Harsono. Oh iya, saya lupa. Saya membawa foto-fotonya, Nyonya bisa lihat. Cukup kan untuk mengenal mereka? Oh, cukup. Bahkan lebih dari cukup. Rasa-rasanya saya pernah kenal orang yang mirip ayah Nona. Oh, tidak. Tidak mungkin. Ayah tidak pernah mengunjungi tempat-tempat semacam ini. Oke, Nyonya pasti datang? Mudah-mudahan. Saya minta kepastian. Memang sulit memastikan sesuatu. Contohnya, seperti kelakuanmu di ruang depan itu. Nyonya datang ya? Mudah-mudahan. Selamat malam. Selamat malam. Saya berjanji setia dalam untung dan malang. Dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Dan saya mau mencintainya dan menghormatinya seumur hidup. Demi Allah dan Injil suci ini. Demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan imam dan para saksi. Di hadapan imam dan para saksi. Saya, Filia Harsono. Saya, Filia Harsono. Menyatakan dengan tulus ikhlas. Menyatakan dengan tulus ikhlas. Bahwa Rudi Darmadi yang hadir di sini. Bahwa Rudi Darmadi yang hadir di sini. Mulai sekarang ini.
menjadi suami saya. Nyonya datang tepat pada waktunya. Henny, kau? Darmadi. Ibu, Para hadirin, inilah ibu mempelai laki-laki yang menjadi germo dan bekas pelacur. Tidak! Terlalu kau! Kurang ajar anak itu. Tidak, Darmadi. Memang aku seorang germo. Dia mengatakan hal yang sebenarnya. Dulu aku pelacur. Sekarang aku germo. Maklum sudah tua. Tidak bisa beredar lagi. Henny, Aku datang kemari untuk membatalkan perkawinan ini. Rudi, dia ayahmu, Rudi. Ayah kandungmu sendiri, Rudi. Begini, Henny. Pada saat itu, aku... Tak usah kau menerangkan apa-apa. Semuanya telah terjadi. Perkawinan ini harus batal. Mereka satu bapak. Filia. Henny, bertahun-tahun aku mencari kalian. Tapi mereka mengatakan pada saya bahwa kalian terbunuh pada saat itu. Terkena peluru yang nyasar. Mereka bilang padaku, Tak ada gunanya lagi, Harsono. Yang penting, kesalahan jangan terulang lagi. Kau batalkan perkawinan ini. Tidak. Filia adalah anakku. Harsono mengawiniku sebagai janda beranak satu. Yaitu Filia. Waktu itu Filia masih kecil. Mama, betul, Ma. Iya, anak. Kau hanyalah anak tiri dari Harsono. Rudi. Filia. Yang satu darah adalah Vita dan Rudi. Vita, adikku. Vita. "Ah, biarkan dia, biar. Romo Pendeta, mohon pernikahan ini dilanjutkan. Vita. Silakan Romo. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah dilakukan ini Apa yang telah aku perbuat, Mama? adalah perkawinan Kau tidak kristen berbuat apa-apa, yang Nak. sah. Tidak apa-apa. Semoga Tapi semua itu, Mama. sakramen ini menjadi Semua bagi itu akan saudara terjadi cepat atau sumber lambat. kekuatan Kau dan hanya mempercepat prosesnya kebahagiaan saja. semuanya. Kau tidak bersalah. Kau hanya mengikuti hawa nafsumu, cemburumu. Untung tidak terjadi sesuatu antara kau dan Rudi. Tapi, Mama, aku ini... Tidak. Itu bukan cinta. Hanya kasih sayang adik terhadap kakak. Kodrat kasih sesama saudara. Betulkah, Ma? Dulu, aku pernah impikan punya adik sepertimu. Dan sekarang impian itu terjadi. Kau adikku. Betul-betul adikku. Ya, adik merangkap ipar, ya Kak Filia? Kakak ipar. Delia, Ibu pulang dulu. Tinggal di sini saja, Mbak. Terima kasih, Jeng. Sekalipun kau rela di madu, aku tidak tega. Semua itu sudah menjadi suratan
bagi kita semua. Aku bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagiku untuk menikmati kebahagiaan ini. Aku tidak mengharap banyak. Hanya satu, Darmadi. Bagaimana ini? Lindungilah anakku. Iya, Mbak. Tapi kau, Darmadi, Dia adalah ahli warisku. terima kasih. Terima kasih, Jen. Aku akan kembali ke tempatku, menempuh jalan hidupku sendiri. Vita, kau tak perlu minta maaf. Akulah yang harus berterima kasih padamu. Aku tidak mengerti, Bu. Banyak hal yang tidak bisa langsung kau pahami. Umur akan mendidikmu. Selamat malam semuanya. Selamat tinggal. Rudi? Bu. Bu. Tinggallah bersama kami, Bu. Tidak, Nak. Aku milik dunia lain. Kau sudah cukup berbakti. Pulanglah. Mempelaimu menunggumu. Hitam legam